Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Gemar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Tak lupa pula sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang puasa sebagai madrasah kesabaran. Puasa di bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan pendidikan atau syahrut tarbiyah, karena bulan Ramadan merupakan sarana untuk mendidik jiwa dan hati manusia secara langsung. Selama sebulan penuh, umat muslim dikarantina untuk meningkatkan kualitas diri, kedisiplinan dan karakter mulia. Dikatakan pula bahwa puasa sebagai madrasah kesabaran karena di dalamnya kita semua tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi mendidik jiwa untuk mengendalikan nafsu, emosi dan lisan. Selama 1 bulan penuh, puasa melatih ketahanan mental, kedisiplinan dan kejujuran yang menjadikannya sarana efektif untuk membentuk kepribadian yang lebih sabar dan takwa. Para pemirsa Gemar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar menurut bahasa artinya menahan diri atau mencegah. Sabar menurut para ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yang kedua, sabar dalam mencegah kemaksiatan, dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Adapun aspek di bawah ini, bagaimana puasa melatih kesabaran sesuai dengan pembagian sabar di atas. Yang pertama, menahan hawa nafsu, yaitu lapar dan haus. Puasa melatih disiplin diri untuk menunda pemenuhan kebutuhan fisik, makan dan minum dari fajar hingga maghrib yang membangun ketahanan mental. Yang kedua, mengendalikan emosi dan lisan. Puasa mengajarkan untuk menahan diri dari kemarahan, bergunjing, dan perkataan yang tidak baik. Perkataan yang sia-sia yang dapat mengurangi pahala, menuntun pada ketenangan emosi. Yang ketiga, sabar dalam ketaatan, menjalankan perintah ibadah puasa dengan niat yang tulus meskipun dalam keadaan lelah ataupun lapar adalah bentuk kesabaran, ketaatan. Yang keempat, meningkatkan empati sosial. Dengan merasakan lapar, seseorang dilatih untuk lebih peka terhadap kesulitan orang lain, sehingga menumbuhkan sifat sabar dan syukur. Yang selanjutnya, melatih kedisiplinan waktu. Puasa mengajarkan kepatuhan pada aturan waktu, ketika sahur, ketika berbuka, yang merupakan wujud disiplin diri. Dengan puasa, seseorang dididik untuk tidak mudah reaktif terhadap ujian, tenang dalam menghadapi tekanan, dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Ramadan sebagai bulan kesabaran dan puasa adalah bagian dari sabar atau pelatihan kesabaran. Ibnu
Rajab Al-Hambali mengutip dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu separuh dari sabar. Sebelumnya juga di kitab yang sama, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa pahala berpuasa di bulan Ramadan berlipat ganda dan kelipatannya tidak terbatas di angka tertentu. Hal ini terkait dengan predikat Ramadan sebagai bulan kesabaran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Oleh karena itu, penyengajaan ini harus didasari sebagai proses pendidikan, kesabaran, menguatkan kesabaran kita dengan menyengaja untuk lapar dan haus. Dan Ramadan seperti yang telah dikatakan sebelumnya adalah bulan kesabaran. Madrasah yang menguatkan kesabaran kita, sehingga setiap kali Ramadan selesai, kita menjadi orang yang lebih sabar dari sebelumnya. Semoga Ramadan kali ini kita dapat meraih hakikat sabar yang memang menjadi bagian tidak terpisahkan selama Ramadan. Jangan sampai Ramadan pergi namun tanpa memberikan hasil yang optimal, terutama dalam merengkuh kesabaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada pantun buat pemirsa semuanya. Kurma dimakan saat berbuka puasa, rasanya nikmat tidak terkira. Puasa Ramadan terasa istimewa apabila sabar jadi kuncinya. Apabila ada salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.